ya. Oh, murah ya? Iya, kakek kita adalah pemilik dari koperasi dulu. Inilah koperasi, sebuah gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan pada kekeluargaan dan gotong royong. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Dan di kampus ini berdirilah Koperasi Mahasiswa Sejahtera, tempat kami untuk belajar berorganisasi, berdagang, dan saling menolong dalam satu semangat, yaitu kesejahteraan bersama. Baik, berhubung dosen pembimbing kita juga udah datang, kita mulai kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman dan dosen pembimbing yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk hadir di rapat anggota pada hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa rapat anggota tahunan ini merupakan forum tertinggi kita sebagai pemimpin koperasi. Nah, baik, sesuai dengan undangan, agenda rapat kita pada hari ini yaitu yang pertama, laporan pertanggungjawaban pengurus 2024, dan yang kedua yaitu pembahasan serta pengesahan sisa hasil usaha atau SHU, dan yang terakhir yaitu penyusunan rencana kerja untuk tahun depan. Nah, sedikit kabar gembira kita juga untuk membuka rapat pada hari ini. Berkat partisipasi aktif semua anggota sekalian, koperasi kita berhasil meningkatkan omset sebesar 20%. Selain itu, selain membuka toko alat tulis, kita juga menyediakan unit fotokopi. Wah, sangat luar biasa. Kedua, maaf saya ingin bertanya bagaimana pembagian SHU kita tahun ini. Soalnya saya anggota baru, jadi masih penasaran. Baik, terima kasih atas pertanyaannya sangat bagus. Tentu itu merupakan hal yang paling kita tunggu. Nah, hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat 1 anggaran dasar kita yang mana menyatakan bahwa pembagian SHU ini akan dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha anggota masing-masing. Nah, pembagian ini bukan berdasarkan modal melainkan jasa kita seperti itu. Untuk lebih detailnya nanti akan kita bahas pada sesi khusus setelah laporan ini. Saya setuju ketua, tapi semoga laporan keuangannya bisa dibagikan dalam bentuk software juga, agar semua anggota bisa memeriksa dan mempelajarinya demi transparansi. Oh iya, tentu. Kami juga sudah menyiapkan laporan tertulis yang detail. Koperasi kita ini menjunjung asas keterbukaan dan tanggung jawab. Nah, setelah ini silakan kalian cek informasi masing-masing ya. Terima kasih pengurus, saya bangga melihat antusiasme kalian. Sebuah koperasi akan kuat jika semua anggotanya memahami prinsip dasarnya. Ada yang bisa sebutkan salah satu prinsip koperasi yang paling dirasakan di sini? Keanggotaan sukarela dan terbuka, Bu. Siapapun boleh bergabung tanpa paksaan seperti kami. Tepat sekali. Ada lagi? Dimolah secara demokratis, Bu. Satu anggota, satu suara. Makanya kita ada di rapat anggota tahunan ini untuk memutuskan bersama. Betul, Bu. Ini merupakan salah satu rencana kita untuk kedepannya, yang mana jika anggota kita semakin paham terkait koperasi, maka koperasi kita juga akan semakin maju. Ya, tepat sekali. Itulah kekuatan kita, prinsip lain seperti pembagian SHU yang adil, kemandirian, dan yang sering dilupakan yaitu pendidikan. Mengenai koperasi wajib mencerdaskan anggotanya. Karena itu, saya dengan pengurus merencanakan pelatihannya. Siska, maaf, ini kenapa harganya naik tiba-tiba? Bukannya seharusnya koperasi ini lebih murah dari luar? Oh iya, Audrey, mohon maaf sebelumnya kami belum sempat untuk memasang pengumuman resmi. Tapi
sini kamu bisa lihat struk pembelian dari kami kemarin. Tapi kan ini keputusan besar, harusnya diumumkan dulu ke anggota. Ada apa ini? Benar, asas keterbukaan itu penting. Setiap keputusan yang menyangkut semua anggota harus disampaikan secara terbuka. Kamu benar sekali. Dan terima kasih kepada Audrey telah mengingatkan. Ini merupakan salah komunikasi antara kami. Dan untuk Siska, tolong pengumumannya disebar di papan dan disebar juga ke grup WA. Dan juga sertakan alasan yang transparan. Untuk mulai ke depannya itu, segala perubahan harga yang ada di koperasi tolong diumumkan Hamin 1 sebelum perubahan tersebut. Ini merupakan wujud nyata dari kehidupan berkoperasi yang dimana semua masalahnya kita atasi dengan bermusyawarah, bukan dengan ego kita masing-masing. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan mengadakan pelatihan dan penunjukan untuk anggota. Nah, di sini pelatihannya akan diberikan oleh Ibu dosen pembimbing kita kepada Ibu Siti. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Sesuai pasal 43, koperasi itu kan wajib mengadakan pendidikan. Hari ini kita tidak akan belajar mengenai teori yang rumit, tetapi kita akan belajar praktik mengenai pencatatan keuangan sederhana dan etika pelayanan konsumen. Iya, kita kalau koperasi kita saling membantu, artinya kita sedang membangun kemandirian ekonomi mahasiswa secara nyata. Terima kasih ya telah berkunjung pada koperasi mahasiswa sejahtera. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan melakukan pembagian SHU. Nah, kepada bendahara saya persilakan untuk membagi. Nah, baik, berdasarkan laporan keuangan tahun ini, total SHU kita adalah sebesar 15 juta rupiah. Nah, sesuai ketentuan, SHU ini akan dibagi berdasarkan persentase jasa anggota, bukan modal yang mereka simpan. Jadi semakin sering kita belanja di Kopma,
semakin besar juga SHU kita. Betul, itulah bentuk nyata keadilan dan soliditas dalam koperasi. Benar, SHU ini bukanlah hadiah, melainkan hasil dari partisipasi aktif kita semua. Ini sesuai bahwa koperasi ini kan dari kita, oleh kita, dan kembali lagi untuk ciptaan kita. Beri temukan dulu. Koperasi adalah wujud ekonomi rakyat yang adil dan demokratis. Selama dijalankan sesuai dengan prinsipnya, maka koperasi akan terus jadi pilar bangsa. Mari kita kembangkan semangat berkooperasi karena kesejahteraan bukan milik perorangan, melainkan hasil dari kerja sama kita. Tepuk tangan. Bersatu dalam koperasi, kita sejahtera bersama. Inilah tatanan kehidupan berkoperasi selanjutnya. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.